Pada kesempatan ini, kami akan wawancara dengan Bapak Fahru Novrian. Beliau adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pak Fahru merupakan lulusan doktor dari Sorbonne University, Paris, Prancis. Beliau juga memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang, salah satunya menjadi Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Juga pernah di Badan Supervisi Bank Indonesia. Juga pernah menjadi staf ahli di Komisi 11 DPR RI. Dan juga staf di OECD. Bahkan sampai hari ini beliau juga menjadi redaktur di jurnal Prisma. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan wawancara tentang situasi dan kondisi ekonomi Indonesia pasca dihantam COVID sejak 2020 hingga 2021 ini. Berikut wawancara kami dengan Bapak Fahru Novrian. Bagaimana ke depan ekonomi Indonesia setelah dihantam COVID dalam 1 tahun terakhir? Kita ingin penjelasan dari Mas Fahru. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya, sangat menarik pertanyaannya. Tentunya saya akan melihat dari jangka pendek dulu ya Pak ya. Mungkin dalam jangka pendek bahwa perekonomian kita pastinya setelah dihantam COVID itu sangat terdampak gitu ya Pak ya. Sangat terdampak sebagaimana diketahui bahwa tingkat pertumbuhan itu negatif ya Pak, negatif di bawah 0% gitu kan. Lalu juga meskipun kita bisa lihat tidak hanya dari sisi pertumbuhan begitu Pak ya. Jadi ekonomi kan luas begitu ya. Jadi ekonomi juga misalnya dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikannya itu semua pasti terdampak, terutama misalnya dari sisi kualitas pembelajaran juga itu terpengaruh. Lalu juga dari sisi anggaran juga Pak terpengaruh begitu ya. Anggaran kita tahu bahwa untuk menangani COVID ini kan anggarannya cukup besar pengeluaran pemerintah, dan untuk itu pemerintah dengan budget yang terbatas telah mengupayakan bagaimana pembiayaan pengeluaran tersebut yang melonjak terkait dengan dampak dari COVID-19. Lalu dampak dari COVID juga bisa dirasakan kepada produksi gitu ya Pak ya, dari kepada BUMN misalnya itu pasti memengaruhi produksi. Lalu juga memengaruhi dari sisi ke sektor swasta itu juga terpengaruh. Jadi dampaknya kita bisa lihat yang pada akhirnya berujung kepada pengangguran dan juga bahkan beberapa usaha mengalami gulung tikar begitu ya Pak. Jadi saya rasa dampak dari COVID ini sangat signifikan, dan akhirnya secara ekonomi kita bisa melihat dari sisi tingkat pertumbuhan negatif akan hingga mencapai minus 5-6%. Itu menandakan dampak yang cukup signifikan kepada perekonomian. Kebijakan pemerintah misalnya dalam menangani kesehatan dengan kebijakan ekonomi itu kan seperti bertolak belakang, ya kan? Nah, jadi itu yang membuat ekonomi kan terpuruk. Nah, kira-kira bagaimana yang paling efektif menurut Pak Fahrul? Ya, jadi kita harus melihat ini dari sisi hubungan antara ekonomi dan kesehatan. Kita bisa melihat bahwa pertama-tama adalah sektor kesehatan selama ini telah kita abaikan gitu ya Pak ya. Jadi karena sektor kesehatan ini telah terabaikan sehingga penanganan ketika terjadi pandemi ini menjadi lebih sulit. Lalu yang kedua adalah negara kita mengalami proses industrialisasinya tidak terlalu berhasil
berhasil, sehingga itu juga menyebabkan upaya penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi menjadi lebih sulit. Meskipun sebelum pandemi ini, sebelum COVID ini ada, sebetulnya kondisi ekonomi Indonesia mungkin bisa dikatakan memang sudah tidak terlalu baik karena proses industrialisasi yang tidak berjalan. Nah, ketika ada krisis pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, maka kita bisa melihat dilema ini semakin menjadi tajam begitu ya. Dilema apa? Dilema antara kesehatan dan ekonomi, sehingga kalau sebelumnya masih bisa diabaikan, sekarang menjadi lebih tajam dilemanya. Pemerintah harus memilih apakah ekonomi atau kesehatan begitu kan. Nah, dalam situasi seperti itu kita bisa melihat adanya tektok ya, atau pingpong gitu ya, antara ekonomi dan kesehatan. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan statement ekonomi misalnya, lalu itu akan berdampak kepada kesehatan. Kemudian kesehatan akan merespon dengan kebijakan juga, lalu itu akan berdampak kepada ekonomi. Jadi ada semacam seperti pingpong begitu antara ekonomi dan kesehatan. Dan harusnya proses tersebut gitu ya, proses pingpong tersebut antara ekonomi dan kesehatan itu harusnya diarahkan bagaimana bisa di satu sisi ketika misalnya pemerintah harus menerapkan kebijakan kesehatan dalam rangka mengurangi positivity rate gitu, harusnya kemudian ekonomi dalam jangka waktu tertentu akan merespon. Nah, responnya itu harusnya diarahkan kepada produksi, sehingga meskipun ada krisis, proses produksi tersendat tetapi masih tetap berjalan begitu. Nah, kemarin itu kita bisa melihat proses pingpong tersebut sepertinya tidak terlalu berjalan dengan baik, sehingga itu mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi lebih terganggu. Sektor mana yang harus digenjot supaya ekonomi kita bisa lebih bertumbuh? Nah, kalau kita melihat pada data, kita bisa melihat bahwa ketika kemarin terjadi krisis pandemi, maka sektor yang masih positif adalah pertanian dan peternakan, sektor agrikultur. Nah, sehingga saya rasa yang harus digenjot oleh pemerintah adalah bagaimana mengembangkan sektor agrikultur, pertanian dan peternakan ini, termasuk di dalamnya perikanan dan kemaritiman itu menjadi lebih bergerak, menjadi terus digenjot. Harusnya itu yang diupayakan oleh pemerintah. Oke, menurut Pak Fahrul, kira-kira berapa lama kondisi ini akan berlangsung dan kapan kira-kira ekonomi Indonesia akan rebound kembali? Nah, kalau menurut saya kita sekarang ini masih melihat pertama ya Pak ya, pertama itu vaksinasi COVID-nya masih agak lambat gitu ya. Yang kedua persoalan pendistribusian. Lalu yang ketiga, Indonesia negaranya cukup luas begitu Pak. Jadi saya rasa ekonomi akan mengalami pemulihan begitu ya. Mungkin akhir tahun ini Pak, kalau menurut saya akan menjadi lebih baik pada akhir tahun ini, meskipun mungkin belum kembali kepada kondisi yang normal begitu Pak. Apakah itu dampak dari vaksinasi atau ada dampak lain? Ya, itu salah satu dampaknya adalah diakibatkan oleh adanya vaksinasi ini, tentunya itu akan lebih mempercepat proses pemulihan Pak. Tapi tahun ini apakah berapa persen kira-kira pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, kalau saya rasa itu mungkin kalau kita mengasumsikan begitu Pak ya, kalau kita mengasumsikan proses vaksinasi COVID ini berjalan dengan lancar, lalu negara-negara lain juga lancar proses vaksinasinya, lalu tidak ada kejutan baru dari virus COVID-19 begitu, saya rasa mungkin bisa antara 1-2% begitu Pak akhir tahun ini. Tapi kalau maksimal mungkin bisa 2-3%. Tapi kalau di atas itu saya rasa itu masih terlalu optimis Pak.
Kalau pemerintah sendiri kan optimis juga ada pertumbuhan katanya. Kira-kira realistis nggak menurut Pak Parul? Kalau saya lihat asumsi pemerintah kan berada pada kisaran 4-5% ya Pak ya. Saya rasa sih itu kalau menurut prediksi saya terlalu tinggi ya Pak kalau untuk tahun ini gitu. Mungkin tahun besok saja mungkin belum segitu begitu Pak. Jadi untuk tahun ini saya rasa yang cukup ideal gitu ya antara 1-2% gitu Pak. Itu yang paling 1-2% itu dari kontribusi sektor apa? Saya rasa kontribusi yang paling kalau di Indonesia kan ada beberapa momen juga ya yang bisa menyebabkan pertumbuhan gitu ya, dari momen misalnya momen Lebaran, momen Idul Adha. Saya rasa dari momen-momen seperti itu bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan, meskipun dari sektor-sektor lain seperti misalnya sektor kesehatan gitu ya, misalnya di situ kan juga karena ada akses kepada kesehatan, tingkat permintaan kesehatan juga yang meningkat, dan juga dari data yang ada kita bisa melihat bahwa sektor kesehatan ini cukup tumbuh pada era krisis ini, sehingga itu bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan, meskipun saya rasa dari sisi yang paling banyak akan memberikan kontribusi adalah dari sisi perekonomian domestik dibandingkan perdagangan internasional misalnya. Terus pemerintah kan menggenjot infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan juga. Nah, kira-kira menurut Pak Parul seperti apa dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah? Saya rasa kalau di era pandemi ini infrastruktur banyak terhenti kan Pak ya, jadi anggarannya juga banyak digunakan untuk program pemerintah untuk pemulihan ekonomi begitu Pak, sehingga saya rasa ekonomi infrastruktur memang akan mengalami reschedule mungkin ya, sehingga targetnya misalnya tadinya selesai tahun 2024 misalnya, bisa jadi karena adanya krisis ini menjadi lebih mundur realisasi target dari proyek-proyek tersebut begitu Pak. Tadi Pak Arul mengatakan bahwa industri kita selama ini tidak jalan, ditambah kondisi COVID makin terpuruk. Iya. Apa yang salah dengan itu semua sehingga industri kita tidak pernah berjalan seperti yang diharapkan? Iya, ya kita bisa melihat misalnya kalau dari sisi industri memang kita bisa melihat bahwa ada banyak impor begitu ya Pak ya, misalnya impor meningkat misalnya. Nah ini tentu salah satu yang menyebabkan industri tidak berjalan, karena ada anggapan misalnya impor lebih baik, impor bisa lebih mendapatkan barang yang lebih murah, misalnya produk lain diimpor karena lebih murah atau karena untuk menjadi stok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan misalnya. Nah itu kan kalau di dalam dari sudut pandang ilmu ekonomi, yaitu asumsi-asumsi yang sebenarnya kurang tepat begitu ya Pak ya, sehingga itu menyebabkan pasar domestik menjadi tidak berkembang, sehingga proses industrialisasi menjadi tidak berjalan atau kurang berjalan begitu Pak. Lalu yang kedua adalah kenapa industrialisasi kurang bisa berkembang, karena pilihan-pilihan sektor yang dilakukan juga kurang tepat gitu Pak. Misalnya kita melihat bahwa anggapan dengan mengembangkan sektor infrastruktur maka industrialisasi akan tercipta. Nah, kalau kita lihat kan infrastruktur itu memiliki dampak yang tidak signifikan kepada proses industrialisasi begitu Pak, sehingga itu bahkan dikategorikan bukan manufaktur begitu ya Pak, tapi lebih kepada industri tersier misalnya. Nah, tetapi itu sektor tersebut dianggap penting untuk pembangunan begitu Pak. Jadi kita melihat, kalau pertanyaannya kenapa tidak terjadi industrialisasi, mungkin jawaban saya adalah karena pilihan sektornya kurang tepat begitu Pak. Jadi yang tepat itu industri apa yang harus dikembangkan di Indonesia? Nah, kalau kita industri yang harusnya lebih tepat dikembangkan di Indonesia, kalau menurut saya sih
yang lebih tepat adalah sektor eh, sebenarnya banyak sektor begitu ya Pak ya, tetapi dan maksud saya banyak perspektif untuk melihat industrialisasi tersebut bisa karena ini terkait dengan sebenarnya manajemen makro perekonomian gitu ya Pak ya. Nah, manajemen makro itu kan tidak hanya sektor tetapi misalnya saja bagaimana agar proses produksi itu berjalan secara masif sehingga bisa mencapai skala perekonomian gitu. Nah, tentunya itu targetnya dari pilihan sektor yang diambil oleh pemerintah misalnya. Nah, kalau kita bisa melihat apakah sektor infrastruktur akan menyebabkan skala perekonomian, akan menyebabkan proses produksi kan itu tidak agak jauh gitu ya Pak dari proses produksi sebenarnya sektor infrastruktur. Nah, kalau kita melihat yang lebih tepat sektor yang bisa menggenjot proses produksi sebenarnya ada banyak Pak, dan terutama pertanian, perikanan ataupun industri ringan, industri berat itu juga merupakan sektor-sektor yang sebenarnya merupakan tantangan utama yang harus dikembangkan begitu Pak. Tapi kalau kita melihat sekarang manajemen makro yang banyak diadopsi cenderung untuk lari dari masalah itu. Ya, jadi macam kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah itu di satu sisi kan untuk kepentingan kesehatan ya, untuk kepentingan kesehatan. Tapi di satu sisi lain kan tadi menghambat ekonomi, kan gitu. Iya. Ya, jadi kita kalau saya sih melihatnya mungkin dari sisi yang tadi seperti saya sampaikan gitu ya Pak ya. Jadi ada proses pingpong gitu ya antara ekonomi dan kesehatan. Jadi ketika kebijakan itu diambil untuk jangka waktu tertentu itu kan tidak selamanya ya Pak ya. Jadi ada diterapkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya katakanlah sebulan dalam rangka penyelamatan kesehatan. Nah, saya rasa kebijakan itu sudah tepat begitu Pak ya kalau dari sisi itu. Tetapi dari sisi penerapannya pada kenyataannya pengawasan penerapannya kita bisa melihat pasti sangat lemah di jalanan begitu Pak. Nah, itu yang mempengaruhi sehingga jumlah kasus masih tetap meningkat begitu, dan di sisi lain perekonomian ternyata tidak mengalami proses penurunan begitu kan. Nah, sebaliknya saya rasa harus dilihat kebijakan ekonomi juga begitu. Jadi ketika kebijakan kesehatan itu diterapkan tetapi kemudian jangka waktu sebulan, setelah itu misalnya berakhir kebijakan pembatasan tersebut, maka setelah itu ekonomi akan merespon. Tetapi kebijakan ekonomi untuk merespon itu tidak ada begitu. Kita tidak merasakan bahwa setelah ada pembatasan itu berakhir, gimana kebijakan pemerintah untuk merespon setelah ada pembatasan selama sebulan itu. Nah, itu menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi lebih terganggu gitu ya. Jadi belum terlihat kebijakan yang sistematis baik dari proses kesehatan kemudian dipingpong ke ekonomi, lalu bagaimana respon ekonomi itu belum terlihat cukup sistematis begitu Pak. Terus terlebih lagi juga dari sisi anggaran, kita bisa melihat dari anggaran yang sangat rumit, yang sangat prosedural begitu kan, sehingga itu semakin menambah terhambatnya pemulihan ekonomi. Bagaimana Pak Fahrul melihat krisis 98 dan krisis saat ini? Apakah ada persamaan dalam pendekatannya atau seperti apa untuk kita keluar dari krisis ekonomi? Ya, kalau kita melihat dari sisi krisis, sebenarnya krisis yang terjadi sekarang itu bukan satu-satunya krisis yang pernah terjadi begitu ya Pak ya. Tetapi juga kita bisa melihat sebelumnya ada krisis di Eropa 2011, 2009, krisis di Amerika 2007 meskipun sudah dimulai dari 2005, lalu ada krisis lagi pada tahun 97, 98. Jadi sebenarnya kalau kita melihat adalah ekonomi, pertumbuhan dan krisis itu seperti
dua sisi mata uang, Pak. Jadi yang satu ada pertumbuhan, yang satu ada krisis. Tapi selama ini kita bisa melihat fokusnya masih berorientasi lebih kepada pertumbuhan dan krisisnya cenderung diabaikan. Nah, krisis-krisis tersebut yang terjadi dalam jangka panjang juga memiliki karakteristik begitu ya. Tidak sama setiap krisis, karakteristiknya berbeda. Nah, krisis tahun 97 misalnya itu bukan krisis kesehatan. Di situ UMKM masih bisa berkembang menjadi mendorong percepatan pemulihan atau menjadi alternatif dari pemulihan misalnya. Tapi kalau sekarang kita bisa melihat sektor UMKM juga terdampak begitu Pak, sangat terdampak. Nah, oleh karena itu karakteristiknya berbeda dan kalau kita melihat juga bahwa yang membedakan antara tahun 97 dan sekarang adalah ketidakpastiannya Pak, ketidakpastiannya yang menjadi lebih radikal begitu Pak, sehingga menjadi sulit diprediksi perekonomian. Dan kalau pada tahun 97 yang lalu kita melihat sektor yang terkena itu adalah sektor keuangan begitu ya Pak. Kalau ini sekarang kita bisa melihat sektor yang terkena adalah semua sektor begitu ya, kecuali pertanian tadi karena masih tumbuh negatif positif. Tapi kita bisa melihat sebenarnya kita masih memiliki aset begitu Pak, aset produksi itu masih ada begitu kan. Hanya saja dari sisi permintaan itu menjadi lebih terganggu gitu. Mungkin itu salah satu perbedaannya Pak. Kalau UKM sekarang ini kontribusinya seperti apa Pak? Nah, kalau dari sisi UKM itu kita bisa melihat ya kontribusinya pasti ada penurunan ya Pak ya, sebagian besar UMKM pasti mengalami penurunan. Dan juga di sisi yang lain UMKM memang ada beberapa UMKM yang mungkin yang menguat begitu ya, tetapi sebagian besar mengalami pelambatan, penurunan. Nah, sebenarnya dalam situasi seperti ini UMKM seperti itu yang harus lebih didukung oleh pemerintah begitu Pak. Oke, kalau begitu Pak Parul, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menerima kami dalam wawancara kali ini. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak, sama-sama Pak.